semua, Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena aku benci algoritma. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, karena film kali ini sangatlah barbar dan tidak family friendly. Agar kalian tidak digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja. Di sini gue akan membahas sebuah film Jepang berjudul Sayonara Konbanwa yang dirilis pada tahun 2022. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal film terdapat seorang pria yang lagi ngudut di balkon apartemennya, dan di sana terdapat seorang wanita kawaii yang lagi membereskan barang-barangnya. Kalau mereka berdua merupakan sepasang kekasih yang pria bernama Yohei dan wanita kawaii ini adalah Rena. Dan alasan Rena mengemasi barang-barangnya karena mereka putus dan Rena akan pergi dari sana. Ya, karena waktu mereka pacarannya itu tinggal bareng. Memang barbar sekali model pacarannya, anjir. Kalau di sini sudah ada sandal yang melayang dan terciduk oleh warga. Dan ketika ia akan pergi, Yohei mengembalikan jimat yang pernah dipasang oleh Rena di apartemennya. Dan mereka pun berpamitan sembari mengucapkan terima kasih dengan kisah cinta sebelumnya. Tapi di saat Yohei meminta maaf akan kesalahan sebelumnya, Rena masih tidak menerimanya dan langsung pergi dari sana. Tapi di malam harinya, Yohei yang sad boy karena baru putus, ia mendengar sebuah suara yang membuatnya mengira kalau itu adalah Rena. Sudah pasti itu bukan Rena. Tiba-tiba lampu di rumahnya mati, bahkan barang-barang bergerak dengan sendirinya. Sudah pasti membuat bulu jembutnya berkedip karena ada jurik yang mengganggu dirinya. Bahkan jurik itu menunjukkan dirinya yang ternyata itu merupakan jurik kawaii. What the hell, bro? Kalau ada jurik seperti ini di rumah saya, kalian tahu kan apa yang akan terjadi? Memang anjing. Ia membuat Yohei tidak jadi takut karena juriknya sekawaii dan seberdemik itu. Kalau jurik itu merupakan penghuni di apartemen Yohei dan ia beda alam di sana. Dan sebelumnya ia tidak menampakkan diri akibat jimat dari Rena yang dipasang sebelumnya. Tapi karena Yohei malah salvo ke daerah bawah dari si jurik, membuat jurik ini menampar Yohei karena syum-syum dan tamparannya tembus. Tapi ia dibuat tak sadarkan diri, sehingga keesokan harinya tamparan itu membekas di pipinya yang padahal tembus pandang sebelumnya. Alhasil ketika dirinya kerja, rekan kerjanya yang bernama Kanan mempertanyakan wajah Yohei yang lebam dan mengira kalau Yohei lagi bertengkar dengan pacarnya. Tapi Yohei beralasan kalau itu terjadi karena tidur sambil jalan, yang membuat Kanan tergeliti dan ingin mengabadikan muka Yohei yang lebam. Tapi ketika ia melihat hasil fotonya, membuatnya bingung karena wajah Yohei terlihat ada aura gelapnya. Dan ketika dirinya belanja di Jepang Maret, ia pun melihat dupa sehingga ia membeli hal itu walaupun harganya mahal. Alhasil ketika ia sampai rumah, ia menghidupi dupa tersebut yang membuat jurik menampakkan diri dan dibuat rileks dengan aromanya. Serta mereka berbincang selayaknya jurik bukanlah jurik. Dan anjing, ini terlalu kawaii, cok. Dan karena Yohei mengambil cuti, membuat Kanan mempertanyakan hal itu dan merasa kalau masalah dari Yohei adalah ia menghamili pacarnya dan gugup sebelum nikah. Sehingga Yohei memberitahu kalau ia sudah putus dengan pacarnya, yang membuat Kanan terkejut. Alasan Yohei cuti adalah untuk menemui pemilik apartemen dengan maksud bertanya tentang jurik di rumahnya. Tapi pemilik tempat tidak tahu, tapi dari gelagatnya ia mengetahuinya namun memilih untuk tutup mulut. Dan ketika ia sampai di apartemen, membuatnya terkejut karena jurik menghidupkan banyak dupa.
apa? Ia membuat Yohei kesal dan meminta Jurik untuk tidak bersikap seenaknya. Alhasil ia mencari cara untuk mengusir Jurik dengan mudah nurut, tapi hasilnya tidak ada. Yohei yang tidur, hal itu dilihat oleh si Jurik kalau Jurik masih tidak bisa menyentuh Yohei. Tapi karena Yohei terkejut melihat Jurik di depannya, membuat Jurik merasa tidak enak karena Yohei begitu tidak nyaman melihatnya dan memberitahu kalau ia di sana bukanlah karena keinginannya dan kalau ia bisa pergi, ia akan pergi dari sana. Tapi faktanya ia tidak bisa, serta meminta Yohei untuk mengusirnya. Yang membuat Yohei jadi tidak enak akan hal itu. Bahkan ketika Jurik berada di balkon sambil menangis, membuat Yohei makin tidak enak dan meminta maaf akan hal itu. Sembari Jurik cerita kalau itu merupakan tempat favoritnya karena bisa melihat pemandangan kota yang indah. Namun ketika Yohei mempertanyakan ingatan Jurik ketika ia masih hidup, si Jurik tidak mengingatnya dan hanya beberapa saja, dan itu pun sekilas saja. Apalagi namanya yang ia tahu ada huruf A di awal dan I di akhir, sehingga Yohei akan memanggil Jurik dengan nama Aisuke. Jadi mulai sekarang kita akan memanggil Jurik yang super duper mega kawaii berdemik ini dengan nama Aisuke, yang membuat Aisuke senang dan ia akan memanggil nama Yohei juga. Hingga keesokan harinya, Aisuke pun ingin menunjukkan sesuatu kepada Yohei, yaitu ia bisa teleport dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang membuat Yohei kagum dengan hal itu dan memberitahu kalau Aisuke bisa seperti itu kayak hantu. Kan memang hantu bang. Sehingga Yohei yang kalau Aisuke memanglah sebuah Jurik. Alhasil ia pun pergi menemui pemilik tempat lagi untuk mempertanyakan hal itu. Dan pemilik tempat mengetahui kalau di apartemen itu ada hantu gadis muda. Padahal Yohei belum memberitahu akan hal itu dan makin kepo karena si pemilik tempat mengetahui tentang Aisuke. Tapi pemilik tempat masih tutup mulut akan hal itu. Yohei yang sampai di apartemen, ia mengajak Aisuke untuk minum bersama dan Aisuke bisa meminum minuman itu. Ia membuat Yohei terkejut dan karena Aisuke ingin lagi, Yohei yang akan menuangkannya. Ternyata minuman itu masih ada. Ya, karena Aisuke bisa meminumnya sama seperti persembahan. Rasa dari minumannya yang diambil yang membuat Yohei terkejut karena ketika ia meminum minumannya benar adanya kalau rasanya menjadi hambar serta kembali minum bersama. Hingga di saat Yohei bekerja seperti biasa, Kanan datang menemuinya kalau ia mempertanyakan Yohei yang terlihat tidak bersemangat ketika putus dengan mantannya dan mempertanyakan kabar sang mantan apakah ia ada menghubungi Yohei, dan karena tidak ada membuat Kanan khawatir dengan kebaikan dari Yohei yang sepertinya Kanan ada perasaan terhadap Yohei. Bahkan ketika Yohei melihat Aisuke yang tidur, ia tidak bisa menyentuh Aisuke. Tapi keesokan harinya Aisuke yang ingin menyentuh Yohei terbangun yang membuat Aisuke kesal, tapi ia ingin mencoba untuk menyentuh Yohei yang ternyata Aisuke berhasil menyentuhnya dalam arti berarti bisa nih, memang maksud anjing. Serta Aisuke sangat senang akan hal itu. Dan karena Yohei memandangi Aisuke yang senang, membuat keadaan menjadi canggung dan merasa tersindir dengan tatapan dari Yohei yang merasa kalau Aisuke tidak pernah pacaran selama hidupnya. Dan karena sangat canggung, ia meminta Yohei untuk bersiap kerja. Sehingga Yohei langsung bersiap-siap, tapi sebelum itu ia berkata terima kasih kepada Aisuke, yang membuat Aisuke salting akan hal itu serta berpamitan dengan Yohei yang akan kerja. Dan ketika ia di kantor, Kanan mengajak Yohei untuk ikut ke pesta perpisahan dari rekan kerja mereka, sehingga ia ikut ke sana. Dan karena Yohei sudah tidak ngudut lagi ketika putus dengan Rena, Kanan memberitahu kalau dirinya sudah putus dengan pacarnya dan ia mirip dengan Yohei. Ya, itu merupakan sebuah kode kalau Kanan suka dengan Yohei. Bahkan ketika selesai dan balik, Kanan ikut dengan Yohei kalau ia ingin pergi ke tempat Yohei, sehingga Kanan yang datang ke sana membuat Aisuke terkejut karena Yohei membawa seorang wanita dan Kanan sama sekali tidak melihat Aisuke di sana. Kanan pun langsung menyenderkan dirinya kalau hal itu yang selama ini ia inginkan, sehingga Aisuke yang mendengarnya dibuat nyesek akan hal itu. Apalagi mereka yang sama-sama lagi asyang nih, langsung apok cipok dan akan hayu. Makin membuat Aisuke nyesek dan membuat energi kecemburuannya
mematikan lampu. Alhasil ia meminta maaf akan hal itu dan hal itu dilihat oleh Kanan yang membuatnya ketakutan sehingga Aisuke yang panik karena mengacaukannya bingung harus bagaimana dan Yohei meminta Aisuke untuk tenang. Kanan pun akan pulang dan masih ketakutan dengan sosok Aisuke di rumah Yohei. Aisuke pun sedih dengan hal tadi dan bertanya apakah wanita tadi merupakan pacar baru dari Yohei serta tidak habis pikir karena Yohei baru putus dan sekarang sudah ada yang baru. Apalagi cipokan Yohei dengan Kanan dan Yohei menjelaskan kalau itu merupakan hal yang biasa. Apalagi tidak ada pria yang menolak jika wanita kawaii menawarkannya. Siapa yang nolak kalau kawaii ya? Dan karena Aisuke sangat kagum dengan hubungan Yohei dengan Rena sebelumnya, ia jadi ingin mempunyai seorang pria seperti Yohei dan ingin sekali percipokan dengan seseorang setidaknya sekali. Yang membuat Yohei bingung harus bersikap apa karena berarti Aisuke ingin mencipoknya karena cuman Yohei yang bisa merealisasikannya. Dan ketika Aisuke ingin mencipoknya, Yohei menghentikannya dan terkejut karena Yohei bisa menyentuh Aisuke. Seketika membuat keadaan menjadi canggung dan Aisuke sedih karena Yohei menolak cipokannya. Ya udah sama saya aja neng. Bangsat. Yohei yang bekerja, Kanan langsung membicarakan apartemen Yohei yang ada juriknya dan akan membantu Yohei akan hal itu karena bibinya bisa melakukan pengusiran jurik sehingga Yohei akan memikirkannya karena ia mulai ada rasa dengan Aisuke walaupun Aisuke merupakan jurik kawaii. Seketika membuatnya kepikiran dan Aisuke yang melihat hal itu dibuat bingung. Tapi Yohei meminta Aisuke berada di sampingnya. Ia pun menyentuh kepala Aisuke yang membuat Yohei merasa kalau ketika dirinya bisa melakukan hal itu, Aisuke seperti orang yang masih hidup. Ia membuat Aisuke sedih karena faktanya ia sudah beda alam dan menjadi jurik. Alhasil Yohei menenangkan Aisuke dengan cara memeluknya. Ia membuat Aisuke berkata kalau ia tidak menyangka ketika dipeluk seseorang akan membuatnya sebahagia itu. Yohei pun kembali menemui pemilik tempat. Ia masih bertanya tentang Aisuke setidaknya sedikit informasi tentangnya. Ia membuat pemilik tempat bingung karena kenapa Yohei sangat ingin mengetahuinya. Yohei memberitahu kalau Aisuke seperti orang hidup di pandangannya. Tapi karena pemilik tempat merasa Yohei sudah gila, membuat Yohei kesal akan hal itu dan langsung pergi. Alhasil ia pun pergi menemui bibi dari Kanan yang pandai di bidang paranormal dan bibi Kanan langsung mengetahuinya dan tahu kalau Yohei ada ketertarikan dengan jurik itu dan itu bisa berbahaya untuk Yohei. Tapi tujuan Yohei ke sana untuk menggali informasi tentang Aisuke dan tidak ingin mengusirnya. Yang membuat mereka terkejut dan mengecap Yohei sudah ODGJ. Tapi Kanan meminta bibinya untuk melakukan pengusiran di tempat Yohei. Alhasil bibi Kanan pun pergi ke apartemen dari Yohei yang membuat Aisuke terkejut. Bibi Kanan pun tahu kalau ada Aisuke di sana dan memberitahu kalau Aisuke punya penyesalan, maka Aisuke harus menyelesaikan hal itu serta memberitahu kalau orang hidup dan sudah mati memiliki dunia yang berbeda dan jika Aisuke melewati batas itu akan terjadi sesuatu yang buruk, yaitu Yohei akan beda alam jika Aisuke tidak segera pergi dari sana. Yang membuat Aisuke terkejut akan hal itu serta bibi Kanan memberitahu kalau jalan keluar dari Aisuke ada di balkoni. Jadi Aisuke bisa pergi dari sana melalui jalan itu. Yohei pun dibuat khawatir dengan Aisuke dan karena bibi Kanan sudah selesai, ia pun langsung pergi bersama dengan Kanan. Dan Yohei ia langsung mengecek Aisuke dan Aisuke lagi berdiam diri di balkoni. Yohei pun meminta maaf karena tidak memberitahu hal itu sebelumnya ke Aisuke. Tapi Aisuke memberitahu kalau ia ingin melakukan kencan dengan Yohei. Diiyakan oleh Yohei. Alhasil Yohei langsung mengambil cuti agar bisa melakukan kencan dengan Aisuke. Dan karena Aisuke nyeker, ia pun membelikan sandal untuknya. Mereka pun akan berkencan. Kalau jalan satu-satunya untuk Aisuke adalah dari balkoni itu. Tapi sebelum itu, Yohei pun memberikan sandal itu kepada Aisuke yang membuat Aisuke senang, apalagi sandal itu pas di kakinya. Dan karena terlalu tinggi, Yohei menenangkannya kalau ia akan menangkap Aisuke. Aisuke memberanikan diri dan ia berhasil turun dengan bantuan dari Yohei yang menangkapnya. Dan dimulailah kencan mereka dari bersepeda
sepeda, makan di tempat makanan favorit Yohei, dan pergi ke bioskop. Tapi karena tutup membuat Aisuke sedih karena ia ingin ke sana. Dan di saat dirinya masih hidup, ia sering ke bioskop itu. Alhasil Yohei menenangkan kesedihan dari Aisuke kalau ia akan membawa Aisuke ke sana di lain waktu, serta berjanji akan hal itu. Dan terakhir mereka pun melihat pemandangan laut. Aisuke pun nampak sedih dan mengucapkan terima kasih atas kencan mereka, serta ia ingin memeluk Yohei. Tapi Aisuke begitu tampak sedih, yang membuat Yohei bingung dengan raut sedih dari Aisuke dan merasa kalau sedih dari Aisuke karena kencan mereka telah berakhir, dan menenangkannya kalau mereka akan berkencan lagi di lain waktu. Bahkan ketika sampai rumah, Aisuke pun mengucapkan terima kasih karena telah membuatnya bahagia dan ia tidak akan pernah melupakan hal itu, yang membuat Yohei makin bingung dengan Aisuke yang terlalu dramatis. Yang ternyata Aisuke memutuskan untuk pergi dari sana dan ia berniat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yohei ketika dirinya bangun. Tapi hal itu tidak bisa dan mencipok Yohei untuk mewujudkan keinginannya, yaitu cipokan setidaknya sekali, dan sangat sedih dengan perpisahannya. Alhasil keesokan paginya membuat Yohei bingung karena Aisuke tidak ada di sana dan langsung pergi ke tempat bibi kanan. Ia pun bertanya kemana bibi kanan membawa Aisuke pergi, yang membuat bibi kanan senang karena Aisuke sudah pergi. Sempat membuatnya bingung karena Aisuke belum kunjung pergi. Hal itu membuat Yohei kesal karena bibi kanan yang membuat Aisuke pergi. Tapi bibi kanan berkata kalau itu semua keputusan dari Aisuke. Ia hanya memberitahu caranya serta kesal ke Yohei karena menyalahkannya, yang membuat Yohei sedih karena ia belum mewujudkan keinginan Aisuke yang pergi ke bioskop bersama. Seketika membuat dirinya langsung berubah menjadi sad boy, serta pergi menemui pemilik tempat untuk bertanya akan Aisuke dan memohon akan hal itu, yang membuat pemilik tempat memberitahu semuanya tentang Aisuke, yang ternyata nama asli dari Aisuke adalah Arai, serta pergi ke makam Arai. Di sana Yohei dibuat kesal karena Aisuke pergi begitu saja meninggalkan dirinya dan bertanya-tanya apakah selama ini hanyalah sebuah mimpi, serta sangat sedih kalau semua hal yang mereka lakukan bukanlah sebuah mimpi. Sedangkan kanan ia pun jadian dengan rekan kerjanya yang lain dan Yohei tidak keberatan sama sekali akan hal itu. Yohei pun pindah dari sana dan akan merindukan tempat itu. Beberapa tahun telah berlalu dan kini Yohei sudah glow up dengan rambutnya yang belah tengah. Ia pun pergi ke bioskop itu, tapi ketika menonton terdapat murid SMA yang memanggil temannya dengan nama Ai, yang membuat Yohei teringat dengan Aisuke, yang ternyata murid dengan nama Ai itu adalah reinkarnasi dari Aisuke. Bahkan ia mengingat Yohei karena ia menatap ke arahnya sambil tersenyum. Dan film Sayonara Konbanwa pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Sayonara Konbanwa. Film yang bagus cuy, karena kekawaiannya sangat berdemik sekali anjing. Bayangin jika di rumah kalian ada hantu yang modelannya seperti Aisuke, auto betah di rumah anjing. Tapi sudah pasti itu tidak mungkin karena hantu pun tidak sudi bersama kalian. Memang anjing banget. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.